podcast Syafila. Kembali lagi di obrolan santai kita pada hari ini bersama saya Mega Buana Putri selaku host yang akan memandu perbincangan pada hari ini. Tentunya ada hal yang spesial pada hari ini. Kita kedatangan langsung penonton dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kira-kira topik perbincangan pada hari ini kita akan membahas terkait apa? Oke, benar sekali. Jadi perbincangan pada hari ini tuh kita akan bahas terkait artificial intelligence atau yang akrab kita sapa AI. Tentunya teman-teman mahasiswa tidak asing dengan AI ini kan, karena seringkali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber-narasumber hebat kita, karena kita kedatangan langsung 3 narasumber hebat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang pertama ada Kakak Nur Anissa. Jadi Kak Nur Anissa ini percaya bahwa AI ini bisa bikin kuliah lebih efektif. Dan selanjutnya ada Kak Kayla Febrianti. Selamat datang Kak. Kak Kayla ini percaya bahwa AI punya banyak dampak negatif dalam kehidupan mahasiswa. Dan yang terakhir ada Kak Nur Indasari. Halo Kak. Oke, jadi Kak Indah ini akan membantu kita untuk melihat AI ini dari dua sisi, baik sisi positif maupun sisi negatif. Tentunya topik hari ini akan sangat menarik untuk kita bahas, maka teman-teman jangan lupa siapin cemilannya untuk menemani kalian di perbincangan pada hari ini. Mungkin aku langsung aja ke pancingan sedikit untuk kakak-kakak hari ini. Kira-kira bagaimana sih pandangan ketiga kakak ini terkait AI? Mungkin boleh dimulai dari Kak Kayla dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Mega. Saya pribadi berpendapat bahwa AI memang canggih. Tapi saya juga percaya bahwa banyak hal yang harus kita waspadai dari teknologi ini. Mungkin itu saja. Oke. Mungkin boleh dilanjut oleh Kak Nisa. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya memandang AI ini dengan perkembangan zaman sekarang, yang dimana kita hidup di era digital, dan dengan AI bisa mempermudah pekerjaan, mencari akses informasi lebih cepat, dan memberi peluang baru di berbagai bidang. Benar banget. Jadi AI ini dari pandangan Kak Nisa bisa membantu kita sebagai mahasiswa. Nah, dari Kak Indah sendiri, gimana nih pandangannya terkait artificial intelligence ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Mega atas kesempatannya. Jadi, pandangan saya itu memang sebuah teknologi yang kedepannya akan semakin maju, dan pastinya memiliki sisi positif dan sisi negatif, di mana kita sebagai penggunanya harus bisa mengontrol hal itu dengan cara menggunakan AI secara bijak, dan mungkin lebih mengurangi lah penggunaan teknologi ke depannya, lebih mengedepankan kemampuan kita lah. Bener banget. Jadi teman-teman, AI ini udah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Dan mulai dari nyari referensi skripsi, nyusun makalah, bahkan ngerjain presentasi, bener kan? Nah, tapi ada juga ternyata mahasiswa yang jadiin AI ini sebagai jalan pintas. Tentunya hal ini akan sangat disayangkan apabila dilakukan terus-menerus. Nah, dari hal ini kita ingin melihat dari ketiga sudut pandang yang berbeda, ada pro, kontra, dan netral bersama 3 narasumber hebat kita ini. Mungkin aku langsung ke pertanyaan inti ya, ke Kak Nisa dulu deh. Menurut Kak Nisa, mahasiswa sebaiknya bebas menggunakan AI untuk belajar atau mengerjakan tugas. Kenapa? Menurut saya ya, mahasiswa itu justru harus lebih bebas menggunakan AI. Dilihat dari sudut pandang atau di era sekarang kan perkembangan teknologi semakin baik. Betul. Dan dengan AI mahasiswa dapat mempunyai gaya belajar yang lebih efisien, mendapatkan informasi dengan cepat, membuat kerangka dengan gampang, serta dapat menggunakan waktu sebaik mungkin, dapat menjadikan mahasiswanya belajar lebih produktif dan inovatif. Oke, jadi Kak Nisa ini percaya kalau AI itu bisa membantu kita dan membuat kita lebih mengefisienkan waktu ya dalam belajar. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, pertanyaan kedua untuk Kak Kayla. Kira-kira
dari Kak Raila sendiri, apa kekhawatiran Kak Raila kalau mahasiswa terlalu mengandalkan AI? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya, kekhawatiran terbesar saya kalau mahasiswa terlalu bergantung pada AI adalah hilangnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas individu. Nah, AI memang bisa memberikan kita jawaban yang cepat, tapi seringkali mahasiswa itu menjadi pasif, hanya menerima mentah-mentah tanpa mau berusaha untuk memahami. Padahal kan proses berpikir, menganalisis, dan mencari solusi sendiri itu merupakan inti dari pendidikan. Nah, kita bisa lihat contoh nyatanya dari mahasiswa yang ada di luar negeri. Ada ribuan mahasiswa yang kedapatan menggunakan ChatGPT saat menulis esai. Awalnya memang terlihat bagus, tapi ketika diuji lisan oleh dosennya, mereka sendiri tidak mengerti dengan isi tulisan mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terlalu mengandalkan AI, mahasiswa akan kehilangan kontrol atas kemampuan yang seharusnya, pengetahuan yang seharusnya ia kuasai sendiri. Nah, dan bahaya selanjutnya adalah kemalasan intelektual. Kalau mahasiswa terlalu mengandalkan AI, bisa-bisa mahasiswa itu terlalu suka dengan cara-cara yang instan. Dan akan menggantikan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, jadi ternyata ada dua pandangan yang berbeda nih teman-teman, makin seru. Jadi Kak Raila ini khawatir kalau ternyata dengan adanya AI akan menurunkan kreativitas mahasiswa. Sangat-sangat menarik. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Indah. Menurut Kak Indah, kapan mahasiswa sebaiknya menggunakan AI dan kapan harus mengerjakan tugas secara manual? Oke, baik. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, bahwasanya AI memang ini punya manfaat dan punya juga sisi buruk yang harus kita hindari. Dan kalau ditanya tentang bagaimana kapan harus kita menggunakan AI, menurut saya itu gunakan AI sebagai tahap awal saja. Misalkan kita ingin cari referensi atau inspirasi tambahan, itu boleh menggunakan AI. Hanya saja jangan tergantung ke AI ini. Jadi setelah kita mendapatkan ide atau referensi tersebut, kita kembangkan dalam menggunakan gaya bahasa kita sendiri, gunakan analisis kita sendiri supaya kita bisa memahami apa maksud dari ide tersebut. Jadi menurut saya gunakan AI di tahap awal saja, karena kan memang AI ini diciptakan sebagai teknologi untuk membantu manusia. Nah, dari situlah kita harus bisa menggunakan AI secara bijak, jangan terlalu bergantung. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa AI ini hadir untuk sebagai jadi alat bantu untuk manusia. Jadi ketika teman-teman menggunakan AI tetap harus dikembangkan ya Kak, melalui gaya bahasa teman-teman sendiri. Jadi tidak semerta-merta untuk menelaah AI itu sendiri. Oke, sangat menarik. Selanjutnya, aku ada pertanyaan untuk semua narasumber ini. Kalau AI bisa bikin makalah, slide, bahkan jawab soal, apakah itu berarti proses belajar di kelas bisa tergantikan? Wah, kira-kira pertanyaan ini cukup menantang ya teman-teman. Aku mau dengar jawaban dari Kak Indah dulu. Oke, terima kasih Kak Angga atas pertanyaannya. Jadi menurut saya ini cukup menarik ya, karena sekarang ini memang banyak mahasiswa yang menggunakan AI untuk menyusun makalahnya atau slide PPT-nya lah. Tetapi kalau ditelaah lagi lebih dalam, saya rasa ya ini tidak akan bisa menggantikan proses belajar di kelas. Karena kan proses belajar di kelas itu kita butuh yang namanya komunikasi, kita butuh yang namanya diskusi, dan bagaimana cara kita berinteraksi bersama teman-teman kita dan mungkin juga ke tenaga pendidik seperti dosen dan guru-guru kita. Nah, saya rasa dengan menggunakan AI ini kita cuma perlu sebagai referensi tambahan lah. Misalkan kita membuat slide PPT itu tidak ada salahnya kita menggunakan AI. Hanya saja kan setelah kita menggunakan AI ini, kita yang akan mempresentasikan itu di hadapan teman-teman kita. Jadi proses belajar itu adalah bagaimana cara kita memahami apa yang kita dapatkan dari internet misalnya. Nah, setelah itu kita yang akan mempresentasikan itu kepada teman-teman kita. Nah, dalam proses belajar di kelas itu terjadi yang namanya feedback. Nah, feedback ini tidak akan dapat berjalan dengan baik ketika kita menggunakan AI. Ini saya rasa AI itu cuma teknologi, dia cuma robot, dia tidak memiliki bentuk fisik begitu, yang bisa membuat kita merasa yang bisa mencairkan suasana di dalam kelas. Nah, dengan kita berinteraksi langsung dengan teman-teman kita misalnya seperti bertatap muka seperti saat ini, itu lebih efisien menurut saya. Karena kan intinya di sini
proses belajar itu lebih efisien apabila kita bertatap muka langsung. Betul sekali. Nah, jadi ya, gunakanlah AI sepenuhnya saja, jangan terlalu tergantung. Oke, jawaban dari Kak Indah sangat menarik teman-teman. Cuman kita perlu dengar dari dua sisi nih. Bisa dimulai dari Kak Anissa dulu. Terima kasih. Sebenarnya memang AI tidak dapat menggantikan proses belajar mengajar di kelas, karena AI kan ini alat yang canggih yang dapat membantu manusia, yang dimana AI dapat digunakan untuk langkah awal untuk mencari informasi, referensi terkait dengan tugas atau makalah tersebut. Namun jika kita menggunakan AI dengan tepat, itu dapat menjadikan waktu di kelas lebih berkualitas karena dapat mempercepat akses informasinya, dan juga selebihnya kita dapat berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang kita dapatkan di AI dan tentang mata pelajaran tersebut. Oke, menarik sekali. Terakhir dari Kak Kayla. Oke, baik, terima kasih Mbak Mega. Menurut saya AI tidak bisa menggantikan proses pembelajaran di kelas, karena proses pembelajaran di kelas itu bukan cuma soal akhir atau cuma soal tugas saja, tapi bagaimana interaksinya, diskusinya, latihan berpikirnya, dan tanggung jawab yang kita bangun di dalam kelas tersebut. AI memang bisa saja membuat PPT, slide, atau bahkan makalah, tapi mahasiswa tidak serta-merta mengerti isi di dalamnya. Nah, kita juga bisa mengambil contoh mahasiswa yang terlalu mengandalkan AI saat membuat presentasi. Namun saat disuruh dengan dosen untuk memaparkan di depan kelas, dia itu tidak tahu jawabannya atau bahkan tidak bisa menjawab. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hasil yang instan tidak sama dengan proses yang mendalam. Seperti itu. Oke, sangat benar jawaban dari ketiga narasumber kita ini. Jadi pada intinya AI tidak dapat menggantikan proses belajar di kelas. Betul ya. sekali. Karena lagi-lagi itu dia, AI hadir hanya untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk ketiganya juga. Kalau kampus bikin aturan soal AI, wah ini menarik banget sih teman-teman. Apa 3 hal yang paling penting wajib menurut kalian harus ada? Boleh dari Kak Raila dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Mega. Kalau kampus punya aturan tentang AI, yang pertama itu adalah harus membatasi penggunaannya, tidak boleh digunakan untuk tugas evaluasi atau laporan, pengerjaan praktikum, dan yang kedua itu harus ada transparansi. Mahasiswa harus mengatakan di bagian mana ia menggunakan AI kalau ada. Dan yang terakhir itu adalah harus ada sanksi yang jelas dari pihak kampus apabila mahasiswa kedapatan meng-copy-paste seluruh karya akademiknya. Nah, kampus harus tegas dengan hal tersebut. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari Kak Raila ini harus ada sanksi ya. Wow, cukup menarik. Oke, selanjutnya dari Kak Indah dulu deh. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya memang ya kampus ini perlu buat aturan, buat pedoman mahasiswanya, supaya kan teknologi yang semakin maju ini akan membuat mahasiswa berkegantungan. Nah, maka dari itu kalau menurut saya buatlah mahasiswa ini paham bahwa apa yang harus dilakukan dengan AI, apa yang tidak boleh, dan apa yang boleh dilakukan ketika menggunakan AI. Misalkan ketika kita mencari referensi di AI, kita cantumkan dari mana referensi itu kita dapat, supaya kita menghindari yang namanya plagiasi. Nah, sekarang itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi gitu. Jadi plagiasi ini menurut saya sangat-sangat mencoreng ranah pendidikan, karena itu bukan hasil dari kejujuran kita, bukan hasil dari pemikiran kita gitu. Jadi pihak kampus ini perlu membuat sanksi seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Nila, memang harus ada sanksi. Misalkan dari proses ketika kedapatan ada mahasiswa yang melakukan pengerjaan tugas tapi terlalu menggunakan AI, itu perlu adanya sanksi. Misalkan dia disuruh membuat ulang tugasnya lah menggunakan bahasanya dia sendiri, supaya mahasiswa itu lebih berkreasi lagi menggunakan pemikirannya dia. Karena sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis. Itu sih yang menurut saya. Oke, jawaban yang menarik dari Ainda. Selanjutnya Kak Nisa boleh. Baik, terima kasih.
sama halnya yang dikatakan dengan Kak Indah, hal yang penting yang harus ada dalam aturan jika kampus memberikan kesempatan untuk menggunakan AI. Yang pertama itu pihak kampus sebelumnya harus mengadakan pelatihan mengenai AI agar mahasiswanya itu paham dan tidak menyalahgunakan AI tersebut. Selanjutnya transparansi, yang dimana jika kita dibantu oleh AI, kita harus mencantumkan di mana letak kita dibantunya, sumbernya. Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya jawaban dari ketiga ini berkesinambungan teman-teman. Jadi dengan adanya aturan ini diperlukan adanya keterbatasan dalam penggunaan AI dan transparansi ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang menggunakan AI mungkin boleh 50% atau 30% nih kira-kira. Ya, segitulah intinya, tidak boleh 100% dalam menggunakan AI ketika mengerjakan tugas ya teman-teman. Sangat-sangat menarik ya, semakin dalam ini pembahasan kita semakin seru ya saya lihat-lihat. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk Kak Nisa dan Kak Raila. Ya. Kalau untuk skripsi atau tugas akhir, seberapa jauh AI boleh digunakan? Apakah cuma untuk nyari ide atau boleh juga menyusun kerangkanya? Mungkin dimulai dari Kak Nisa dulu. Kalau untuk skripsi ya, kalau kita harus memanfaatkan AI dengan baik. Karena kalau untuk kerangkanya kan itu bukan inti dari skripsinya, jadi kita boleh menggunakan AI seperlunya saja. Oke, betul sekali. Dari Arela, bagaimana? Oke, baik. Kalau menurut saya AI digunakan untuk skripsi, rasanya untuk referensi awal saja dan eksplorasi idenya. Jangan sampai digunakan untuk membuat kerangka, apalagi menulis bab demi babnya. Karena skripsi itu bukti bahwa mahasiswa itu bisa meneliti dan berpikir secara mandiri. Kalau semuanya dibantu dengan AI, apalagi kerangkanya, saya rasa mahasiswa itu bakalan kehilangan kesempatannya untuk berlatih riset dan argumentasi. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya kalau ada sarjana yang lulus tapi tidak bisa menyusun metodologi dan argumentasinya. Saya rasa itu akan menjadi krisis kualitas pendidikan. Wow, oke, sangat-sangat menarik teman-teman. Jadi ada dua pandangan yang berbeda nih. Jadi ada yang memandang kalau AI ini hanya boleh sebagai referensi awal. Ada juga yang memandang bahwa AI ini bisa digunakan dalam penyusunan kerangka. Sangat menarik. Kira-kira teman-teman setuju dengan yang mana? Bisa tulis komen di bawah ya. Oke, jadi aku ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Menurut kalian, mahasiswa yang enggak mau pakai AI, apakah akan tertinggal dari yang pakai? Mungkin boleh dimulai dari Kak Raila dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Mega. Menurut saya tidak juga sih, karena mahasiswa yang tidak terlalu bergantung atau mengandalkan AI itu justru lebih kuat kemampuan berpikir dan problem solvingnya. AI memang bisa memberikan jalan pintas, tapi kemampuan manual manusia, kemampuan dasar berpikir manualnya itu manusia menjadi dasar. Dan hal ini juga kita butuhkan di dunia kerja nantinya, karena di dunia kerja nanti kita lebih butuh pemikiran-pemikiran yang kritis. Seperti itu. Selanjutnya kita dengar dari Kak Nisa dulu. Nah, kalau menurut saya, mahasiswa yang tidak pakai AI itu akan tertinggal. Ya, karena dengan AI dapat mempermudah mahasiswanya dan dapat menggunakan waktu selebihnya untuk analisis. Jadi AI itu digunakan untuk mencari referensi awal dan selebihnya analisis dan memahami apa yang dia dapatkan dari AI tersebut. Jadi dua sudut pandang yang berbeda teman-teman. Yang satu mengatakan tertinggal, yang satu mengatakan tidak. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita dengar dulu dari Kak Indah. Mungkin saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman saya, karena memang ya ini punya sisi positif dan sisi negatifnya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya rasa
Kalau dikatakan mahasiswa akan tertinggal ketika tidak menggunakan AI itu kurang tepat. Oke. Karena mahasiswa itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang lebih suka belajar menggunakan buku, membaca buku secara langsung, terjun langsung ke lapangan untuk mencari referensi. Oke. Itu ada beberapa mahasiswa yang begitu. Dan saya rasa memang untuk mahasiswa yang tidak ingin menggunakan AI itu kemampuan berpikirnya memang lebih baik lah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Dila bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, dan kita harus melatih mulai dari sekarang. Tetapi tidak bisa juga dikatakan bahwa mahasiswa yang menggunakan AI akan tertinggal juga. Itu tidak bisa seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Nisa bahwa AI ini memang bisa membantu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menggunakan AI untuk mempersingkat waktu dan mencari ide dengan lebih cepat, karena menurutnya itu lebih efisien, lebih cepat mendapatkan referensi, dan itu juga tidak bisa disalahkan karena kemampuan setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Mungkin ada mahasiswa yang ingin mencari referensi menggunakan AI karena menurutnya itu lebih baik, lebih mudah dimengerti, tapi ada juga mahasiswa yang lebih memilih mencari untuk membaca buku, dan itu memang sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Kemampuan kita untuk memahami sesuatu hal itu memang berbeda-beda. Jadi kembali lagi ke kepribadian kita masing-masing, bagaimana cara kita memahami dan mengerti bagaimana perkembangan teknologi ini kedepannya akan semakin maju. Jadi kita harus berpikir bijak dan menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi mahasiswa yang menggunakan AI ini belum tentu lebih hebat dari mahasiswa yang tidak menggunakan AI. Begitupun sebaliknya, mahasiswa yang tidak menggunakan AI belum tentu tertinggal dari mahasiswa yang menggunakan AI. Karena ada mahasiswa yang ternyata juga mencari sumbernya itu tidak menggunakan AI, tapi ke perpustakaan. Dan tentunya hal itu lebih mengembangkan cara berpikir mahasiswa. Tapi sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Aku jadi semangat nih, semakin dalam semakin semangat. Oke, dari kita sudah tanya-tanya dari ketiga narasumber kita, dan saya lihat di belakang teman-teman dari mahasiswa ini udah semangat untuk mau bertanya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada penonton kita yang ada di studio hari ini. Mungkin boleh diangkat tangannya teman-teman. Oke, boleh kakak yang di ujung sana, boleh sebutkan nama dan asal kampus dan pertanyaannya. Halo Kak, nama saya Dr. Kamil, saya dari kampus Winologi Makassar. Nah, jadi saya mau tanya sedikit Kak. Kalau misalnya Kak, saya pakai yang mengerjakan tugas kuliah, jadi terus bagaimana caranya supaya dosennya itu tidak apa sebagai nyontek? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ada banyak nih ternyata orang yang ngira kalau kita pakai AI ini dosennya akan ngira nyontek. Padahal kan itu salah satu bentuk proses belajar. Kira-kira menurut kakak-kakak ini gimana? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Nisa dulu. Baik, sebelumnya pertanyaan yang sangat bagus ya, Dita. Jadi menurut saya itu kalau supaya tidak bisa dikatakan itu nyontek, caranya gampang. Jangan pakai AI buat copy paste, tapi pakai AI untuk mencari ide terlebih dahulu. Dan di sini kita pintar-pintarnya gunakan AI. Misal kita cari jawabannya di AI, tapi jangan seluruhnya menggunakan kata-kata dari AI tersebut. Dan juga mungkin itu saja dari saya. Oke, jadi aku ulang lagi ya jawabannya. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan AI, ketika menggunakan AI itu jangan asal copy paste, tapi coba ditelaah lagi, dibaca kembali apa yang didapatkan dari AI, kemudian dibahasakan menggunakan bahasa teman-teman biar dosennya ngira, oh ini emang pure dari jawaban mahasiswa itu. Oke, jadi karena tidak ada salahnya untuk menggunakan AI, cuman kembali lagi kita harus mengembangkan bahasa AI menggunakan bahasa kita. Apakah terjawab Kak siapa? Kak Ita. Oke, terima kasih. Satu lagi deh pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, mungkin ada? Oke, boleh sebut nama, asal kampus dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dina dari kampus TLPI. Bagaimana cara membedakan mahasiswa yang pakai AI dengan yang benar-benar kita sendiri? Oke, cukup menarik ya, karena kadang kita bingung nih yang benar-benar menggunakan AI yang mana, yang benar-benar mengerjakan sendiri itu yang mana.
pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang banyak kasusnya di kampus ini. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana caranya untuk membedakan mahasiswa yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI itu cukup mudah. Karena kalau jawaban dari AI itu menurut saya terlalu rapi, Iya. dia terlalu tersusun kata-katanya. Iya. Tapi ketika kita tidak menggunakan AI mungkin agak lebih belibet ya. Cuma itu kan sesuai dengan apa yang kita mau dengan gaya bahasa kita. Jadi dosen juga pasti langsung tahu, oh mahasiswa ini pasti menggunakan AI karena bahasanya dia terlalu tertata, terlalu tersusun. Dan ketika kita menjelaskan kepada teman-teman kita itu juga bisa menjadi penilaian dosen, penilaian guru begitu. Bagaimana cara kita memahami materi-materi yang disampaikan oleh AI ini. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya mungkin kalau menggunakan makalah ya seperti menggunakan makalah, kita akan mempresentasikan itu menggunakan gaya bahasa kita sendiri, dan itu menggunakan campuran AI dan juga menggunakan campuran pemikiran kita sendiri. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, betul sekali. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Indah. Oke, saya kira kita sudah berbincang-bincang, sudah membuka sesi tanya jawab, dan kita udah dari penghujung acara. Sangat seru ya. Gimana Kak pembicaraan hari ini? Wah ya, Seru sekali. Oke. Selanjutnya aku akan minta closing statement dari tiap narasumber. Mungkin boleh dimulai dari Kak Rila dulu. Oke, baik. Menghadap kameranya. Ya. Saya pribadi berpendapat bahwa tugas mahasiswa itu bukan hanya untuk mencari jawaban, tapi juga untuk belajar berpikir, menganalisis, dan melakukan riset. Kalau semuanya diserahkan kepada AI, kita hanya lulus di atas kertas saja, tapi kosong di kepala. Seperti itu. Oke, jawaban yang cukup tajam ya. Oke, lanjutnya Kak Nisa boleh. AI itu bukan ancaman, tapi kesempatan. Dengan AI, kita dapat belajar lebih efisien, menemukan ide kreatif. Jadi, jangan ayo buka diri kita untuk teknologi yang lebih baik lagi. Betul sekali. Selanjutnya, closing statement dari Kak Indah. Oke, jadi itu merupakan teknologi yang bisa membantu. Jadi jangan sampai ya ini membuntuti pikiran kita untuk tidak berpikir kritis. Jadi gunakanlah AI sebijak mungkin. Oke, singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi itulah tadi perbincangan dari ketiga narasumber kita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua narasumber dan audiens yang telah hadir di studio pada hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuat kita lebih bijak dalam menggunakan AI. Dan perlu diketahui bahwa AI merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi tidak dapat kita hindari, harus kita ikuti, karena jika kita mengabaikan perkembangan AI ini maka kita juga akan tertinggal, teman-teman. Perlu diingat bahwa AI dibuat oleh manusia, jangan sampai kita yang mengejar AI. Jadi harus lebih melek terhadap dunia digital ya teman-teman. Maka seperti yang dikatakan Kak Nisa tadi apa terkait AI, AI itu bukan ancaman, tapi peluang atau kesempatan. Jadi teman-teman jangan takut menggunakan AI, tapi bijaklah dalam menggunakan AI. Mungkin cukup sekian dari podcast kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari podcast Capila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh dulu mikrofonnya. Oke, jadi aku ada bukan di situ di kamera.